Saya DPR 2 periode, masuk 3 periode. Saya punya kakak yang orasi tadi mewakili rasa keluarga. Minta maaf kakak, apa yang kakak sampaikan itu sudah dibahas. Saya salah satu bukti hidup di hari ini. Jadi saya punya teman bahwa Pendeta Endal duduk periode 2014, 2019 beliau tidak duduk lagi di periode 2024, 2029. Kami sudah bahas lama ini Bapak. Dan yang Bapak sampaikan tadi bahwa 3,5 tahun itu bukan hal yang pandang, memang betul sudah itu. Jago kalau ada orang bisa pimpin ini Sumber Timur dan dikasih maju semua sih, misalnya pimpin ini apa yang masyarakat minta Bapak dengan 3,5 tahun. Jago. Kalau ada saya berani berkata mari kita berdebat soal itu. Bahwa malam hari ini kita terbukti di sini masih ada kurang, iya sudah. 3,5 tahun ada itu Badai Seroja, ada itu COVID, ada aturan dari pusat yang mengharuskan seluruh kepala daerah itu berpikir bagaimana cara menghadirkan uang dan mendatangkan uang dari Jakarta. Jakarta pun kasih uang tidak kayak dulu, dia kasih gelondongan ini, dia dana alokasi dikasih misalnya Kabupaten Sumber Timur biasa 1 tahun ini 1 triliun 200 miliar, dia kasih gelondongan. Kau atur sudah ini di mana tahu, di mana biaya rutin, di mana biaya wajib lainnya, silahkan sudah kau atur. Tahun kemarin dan kemarin tidak lagi, semenjak 2021 semuanya sudah terukur dari Jakarta. Jakarta bilang kalau kau mampu melewati standar yang kami berikan baru saya kasih kau uang lebih dari apa yang kau mau. Saya di DPR 2 periode dan selalu ada di Badan Anggaran, selalu kita bahas kekurangan-kekurangan dan kelebihan-kelebihan, hampir tidak ada di DPR selama masa beliau pimpin ini karena memang uang terbatas. Jadi yang beliau lakukan kemarin-kemarin ini adalah bagaimana masyarakat yang kemarin itu kena badai, yang kemarin kena COVID itu diselesaikan. Lebih banyak kepada persoalan pemberdayaan masyarakat supaya masyarakat bisa bangkit secara ekonomi, supaya masyarakat bisa hidup secara ekonomi sehingga masyarakat kuat menghadapi ini tantangan ke depan. Kalau fasilitas yang rusak saya pikir kapan saja bisa diperbaiki. Tapi bagaimana membangun ekonomi yang terpuruk karena badai Seroda, bagaimana membangun ekonomi yang terpuruk karena COVID, itu yang paling penting. Dan itu PR besar bagi zamannya Pak KP dan Pak David Bandung kemarin. 3,5 tahun tidak main-main. Jakarta dikasih uang, tapi dia batasi. Ada block grant, ada spesifik grant. Block grant itu uang yang bisa dikelola, tapi paling tidaknya 10 sampai 14 miliar. Spesifik grant uang itu dia taruh 80 sekian M kira-kira kalau tahun 2023 kemarin. Tapi dia sudah kasih batas. Ini uang kau boleh pakai hanya di dinas ini, di dinas ini, dan di dinas ini. Tidak boleh kau pakai yang lain. Bayangkan dia kasih uang banyak, tapi dia batasi itu aturan. Kalau kau tidak selesai itu aturan, itu uang kau harus kembali di Jakarta. Susah juga kalau seperti ini. Sedangkan di saat yang sama, kalau kita berpikir lewat OPD yang ada, semua berteriak karena semua OPD ini mengurus masyarakat. Tidak ada OPD yang tidak mengurus masyarakat. Akhirnya pemerintah itu berpikir karena pusat memberikan keleluasaan, kalau kau prestasi saya kasih hadiah. Nah, terbukti di zaman Pak Kris, saya orang yang suka protes beliau, tapi saya orang pertama kalau menjadi orang harus mengapresiasi pemerintah yang punya prestasi dan mendapatkan hadiah terbanyak adalah di zaman KP dan David Wadu, di zaman kepemimpinan Bapak Kris Pryne. Karena hanya itu cara kita mau dapat uang dari pusat, yang hari ini Bapak dan Ibu sekalian itu rasa, walaupun tidak semua, lewat bantuan dana insentif daerah. Kalau Bapak Ibu ada dapat bantuan beras kemarin yang 5 kilo 10 kilo, itulah hadiah-hadiah yang dikasih. Kalau Bapak Ibu ada dapat bantuan kepiting, ada dapat bantuan benang, ada dapat bantuan perahu dan lain sebagainya lewat dinas sosial, itulah sebagian kecil hadiah-hadiah yang dikasih oleh pusat ketika Pak Kris dan pemerintah Kabupaten Sumber Timur itu berprestasi. Harus melewati standar pelayanan minimum baru bisa dikasih uang. Kalau uang yang sudah dikasih setiap tahun itu kita duduk hanya bicara nominal uang, dan itu sudah terbagi di masing-masing OPD. Kita hanya tahu nilai uangnya, kita sudah tahu di mana dia punya program, tapi kita yakin dan percaya bahwa program itu tetap kurang untuk kita mensejahterakan masyarakat Sumber Timur. Kita mau bagaimana? Pemerintah dan DPRD sudah bersinergi untuk mendapatkan, dan bagaimana cara supaya pemerintah bisa melayani masyarakat sepuas-puasnya. Tapi 3,5 tahun Bapak saya mama tanah, bapak tanah, tidak ada yang jago.
3,5 tahun ditambah dalam situasi seperti itu. Kalau 3,5 tahun kita tidak punya situasi apa-apa dan tidak di dalam tekanan bahwa pusat mau memberikan pelayanan yang terbaik kepada daerah, dan daerah diminta untuk mengeksploitasi semua sumber daya yang dia miliki, saya pikir tidak susah. Bupati dengan perintah sih kalau uang banyak, dinas ini kau atur di sana, dinas ini kau atur di sana, dinas ini kau atur di sana. Saya yakin Ayah Kris jadi bupati juga dia pusing, bos ini zaman pemerintah ini uang sudah sedikit, yang datang di rumah jabatan tiap hari juga proposal, pusing dia bos. Jangan bupati bos, kita DPR jadi belum juga duduk baik-baik proposal sudah datang bapak. Ini DPR bapak. Jadi kita urus satu dapil, kalau bapak ini kan proposal yang datang dari seluruh kabupaten Sumut Timur, pusing juga bapak. Ya, tapi bagaimana caranya beliau berusaha memuaskan dan melayani semua yang datang di rumah jabatan. Kalau bahas soal air, soal jalan, saya mau kasih tahu masyarakat Badita, saya ini sarjana tata kota. Di Sumut Timur ini mungkin ada 2 atau 3 orang yang sekolah sarjana tata kota, sekolah planologi dengan nama. Badita ini suka tidak suka ke depan akan menjadi pusat ekonomi tersendiri kalau bapak mereka ibu paham akan situasi hari ini. Yang diperlukan itu apa tadi, seperti yang saya kakak sampaikan tadi, bahwa kita perlu dewasa dalam menerima pembangunan yang masuk di Badita. Salah satu itu tadi, kalau ada pembangunan, masyarakat jangan hanya protes, terima itu pembangunan. Selama pembangunan itu untuk masyarakat, dengan sendirinya kita boleh teruan dari sekarang. Siapa mau teruan dengan saya? Badita akan menjadi pusat ekonomi baru ke depannya. Apapun itu akan pasti menjadi pusat ekonomi baru, terutama ekonomi dan pengembangan pariwisata. Makanya tugas pemerintah kemarin, kalaupun belum pas, ya bagaimana cara menyediakan fasilitas-fasilitas yang menunjang ke depan Badita menjadi pusat pertumbuhan ekonomi tersendiri. Khusus di Canberra ini saya yakin Badita akan lebih maju daripada wilayah lainnya ketika satu masyarakat bersedia menerima dan bekerja sama untuk bagaimana cara kita menjadikan Badita menjadi pusat ekonomi yang baru. Dan itu butuh kerendahan hati, butuh kerjasama Bapak Ibu sekalian. Yakin saya selama masa Bapak Kris Prank menjadi bupati masih banyak hal yang juga menjadi PR, dan yakin saya apabila masih ada hati, apabila hati itu tetap pada paket sehati, mudah-mudahan apa yang saya kakak tadi sampaikan, kalau ada 4 permintaan, 1, 2 kita juga minta Bapak paling tidak ketika diberkati Tuhan bersama-sama dengan keluarga yang ada di Badita ini, kita memenangkan pertarungan di 2024 ini, menjadi PR Bapak 1 atau 2 yang diminta itu paling tidak kita cari sama-sama. Kebetulan ada saya, ada Bapak Pendeta Endal, teman-teman DPR yang juga mendukung Bapak ke depan. Bagaimana caranya kita membantu masyarakat nanti bukan lagi, tapi paling tidak mari kita sama-sama buktikan kalau kita minta komitmen dari Bapak KP dan FR, kita juga yang hadir di tenda ini harus berkomitmen bagaimana caranya kita sama-sama mengawal dan membangun ini Kabupaten Sumut Timur, khususnya Badita. Yang terakhir saya mohon dengan sangat, kalau kita sudah cinta sehati, kita cinta Pak Kris, kita cinta Pak FR yang ada malam hari ini, pulang dari sini jangan duduk diam lagi, jangan lagi bercerita kakak Kiki kita main kartu, woi tadi pertemuan rame mantap sih. Kalau tidak perlu itu, yang perlu kalian lakukan adalah pulang memberi kabar kepada keluarga yang tidak hadir malam hari ini, memberi kabar kepada handai tolan yang tidak hadir malam hari ini, bagaimana caranya meyakinkan mereka. Kalau mereka masih bimbang, mari sudah kita yakinkan, mari sudah kita kasih penjelasan bahwa paket yang terbaik hari ini untuk membangun Badita dan membangun Sumut Timur adalah paket Kris Prank dan Freddy Ranggamadi. Mari kita sama-sama bekerja, karena kemenangan itu bukan kemenangan saya yang berdiri di sini, Pak Kris atau Pak Ferry yang berdiri di sini, atau kakak yang menyampaikan kata hati keluarga tadi. Kemenangan adalah kemenangan kita bersama. Yakin kalau kita bersatu dan bersama, 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 menjadi 8. Insya Allah mudah-mudahan Tuhan mendengar doa kita malam hari ini, dan kita yakin di tanggal 27 November kita adalah pemenang di Kabupaten Sumut Timur. Akhir kata, saya mohon maaf kalau ada kata yang kurang berkenan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Terima kasih kepada
Abah Abdul Haris yang sudah menyampaikan semata duka buat kita malam hari ini. Saya yakin ini akan menambah semangat kita untuk pakai selati. Saya ingat kemarin-kemarin orang berkata susah sudah Pak, KP tidak akan dapat pintu lagi. PAN sendiri yang dibesarkan oleh beliau orang berebut. Tapi apa dikata? Bukan hanya satu pintu yang terbuka. Deklarasi pertama akbar di itu adalah pasangan, adalah paket sehati. Betul tidak? Saya berkata begini, mereka tetap berusaha tutup pintu, tapi kami hanya berkumpul segelintir orang. Kami membentuk tim untuk paket sehati. Ketika terbentuk di desa saya 260 sekian tim, kecamatan, desa, RT RW. Lalu kami coba tanya, kamu yang dapat pintu udah berapa? Masih kosong. Bapak Ibu saudara dikasih, waktu terus berjalan, dan pada akhirnya pintu terus bermunculan kepada Dewan terpilih Bapak Pendeta Endal. Waktu dan tempat saya berikan untuk menyampaikan orasinya.